digunakan sesama komunitas guru, misalkan melakukan praktek pembelajaran dan seterusnya. Nah, jadi hari ini Ibu akan melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, ya, keterampilan sosial emosional yang akan dibangun. Jadi ada dua. Sebentar ya pembelajaran Ibu juga akan meminta refleksi. Nah, jadi kita mulai. Silahkan Ibu disiapkan. Siap. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini tujuan kita belajar adalah untuk menjelaskan mengenai organ-organ reproduksi dan juga fungsinya. Kemudian kira-kira apa keterkaitan antara organ dan fungsinya tersebut. Nah, Ibu sedikit singgung kembali mengenai spiritualisasi, yaitu surah Al-Mu'arij ayat 5 sampai 7. Yakhruju min bayni suri wat tara'ib, yang artinya hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia ciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang memancar yang keluar dari antara tulang sulbi panggung dan tulang dada. Oke. Terima kasih. Contoh kita ulang kembali adalah menjelaskan tentang struktur dan fungsi. Boleh anak-anakku sekarang ketahui bahwa salah satu hasil dari organ testis yaitu menghasilkan sperma, yang di dalamnya air mani itu mengandung sperma. Nah, salah satu fungsinya. Kira-kira siapa di situ di organ-organmu yang punya fungsi ini? Yang mana di situ? Testis ya, testis, khususnya di tubulus seminiferus. Nah, Ibu akan nantikan dulu. Kalian silakan melanjutkan diskusi mengenai struktur organ dan fungsinya. Boleh dibuka kembali LKPD yang kemarin? Silakan dilanjut mengerjakan. Kaitkan soal aku saya dulu. Yang mencari ayah ditambah tentang perempuan yang ini bikin pertanyaan itu kelompok lain. Ini masa sindrom klinis. Klinis, iya, klinis. Klinik tapi diganti klinis yang disebabkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok laki-laki akan menjelaskan tentang organ reproduksi laki-laki. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang vas deferens. Fungsi dari vas deferens adalah saluran yang digunakan untuk membawa sperma dari epididymis menuju uretra sebagai tempat pembuangan sperma. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang ejaculatory duct, yaitu fungsinya sebagai tempat sperma dari vas deferens mengalir ke saluran pencernaan yang disebut yaitu ejaculatory duct. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang epididymis yang terletak di bagian sini. Corpus cavernosum mempertahankan ereksi dengan menahan darah di dalamnya, dan pubic bone melindungi organ kemih dan organ intim bagian dalam. Penis yaitu sebagai jalan keluar urin dan sebagai alat reproduksi. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang corpus spongiosum. Corpus spongiosum adalah massa jaringan spons yang mengelilingi uretra pria di dalam penis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seminal vesicola. Seminal vesicola adalah organ reproduksi pria yang terletak di belakang kandung kemih dan di atas kelenjar prostat. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, hormon apakah yang mempengaruhi sistem reproduksi pada laki-laki? Terima kasih. Sistem organ reproduksi laki-laki dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan
sebagai syaratnya dirahmati. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan reproduksi dalam. Sistem reproduksi wanita secara sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Kesimpulan dari organ reproduksi laki-laki dan perempuan, saya akan membacakan kesimpulan dari keduanya. Yaitu kita dapat mengetahui apa saja yang ada di dalam sistem reproduksi manusia, mulai dari pengertiannya, bagian dalam dan sistem lainnya, dan juga ini akan menambah wawasan kita dalam memahami materi tentang sistem reproduksi manusia. Ini tadi kan ini ayat yang kita gaung-gaungkan 2 hari ini, yaitu surat Thori ayat 5 sampai 7. Nah, pertanyaannya kenapa Mutiara dan teman-temannya mengambil ayat yang berbeda? Apa alasannya? Karena maknanya yang sama. Nah, bicara juga tentang apa yang ayatnya? Tentang Telah diciptakan oleh konteks mani. Oke, di sini juga ada konteks mani ya. Oke, sudah. Baik, mungkin itu yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Tidak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok saya yang beranggotakan Nabila Salsabila, Bulan, Arah, Akila Keisha, dan Azalia akan menjelaskan tentang organ reproduksi. Terus selanjutnya ada ovarium, letaknya itu di sini bagian atas. Jadi itu kelenjar yang berbentuk oval terletak di kedua si rahim bagian atas. Di sini, hymen itu lipatan membran menutup sebagian luar vagina. Selanjutnya yaitu mons pubis ada di sini, yaitu lapisan lemak yang berfungsi untuk menutupi tulang pada kemaluan. Kalian di sini bisa menjelaskan tentang bagaimana caranya sperma bisa masuk ke dalam ovarium? Jadi sperma itu bergerak menuju leher rahim atau serviks. Terus di situ terjadi terus di situ sampai di tuba falopi. Di tuba falopi itu sperma dan sel telur bertemu dan akan terjadi pembuahan. Sudah benar tadi disebutkan sama tim kelompok 1, yaitu bertemunya di tuba falopi, bukan di ovarium. Ovarium hanya tempat gonad, tempat produksi sel telur. Nah, pas sudah dirilis, dia masuk di sini menunggu, ada masa tunggunya sampai sebelum misalkan sperma datang, dia akan dikeluarkan dan terjadi gestasi yang disebut kehamilan. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ada yang buahnya, tidak ada sperma di situ masuk, maka dia akan dikeluarkan dalam bentuk darah haid yang kalian alami setiap bulannya. Kita belajar tentang organ reproduksi wanita dan perempuan serta kesimpulannya. Nah, di organ reproduksi laki-laki ternyata ada banyak sekali organ yang terkandung di dalamnya, skrotum, testis, penis, dan lain-lain. Terus ada juga tadi yang bertanya kenapa perempuan itu lebih rentan terhadap penyakit. Ternyata itu karena organ reproduksi wanita itu ada di dalam, dia tidak kelihatan kalau sakit, jadi dia rentan. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk kegiatan kita hari ini. Saya mau 3 orang per kelompok masing-masing kasih 1 refleksi, feedback sama Ibu Nat, feedback pembelajaran kita hari ini. Saya tahu akhirnya di mana. Secara jujur. Oke. Menarik. 2 kali. Menyenangkan cukup. Oke, cukup. Ingat, silakan belajar. Minggu depan kita akan tes formatif ya. Jadi kayak materi hari ini yang sudah kita buat di LKPD, nanti LKPD dipukul aparatur majelis abata. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika
luar biasa mengajarnya, luar biasa sebenarnya. Dari hasil pengamatan, karena tujuan kita ini kan observasi kelas, mau melihat penerapan model pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional. Tadi itu sudah nampak semua. Cuma kira-kira menurut Ibu Risma, apa kekurangan tadi? Apa kekurangan yang dirasakan? Mau saya begini. Kekurangan yang pertama, untuk presentasi itu tidak setara. Karena yang ini bahasnya banyak, sistem organ perempuan, yang sebelah sana sistem organ laki-laki, ini cuma kesimpulan. Itu yang kekurangan setaraan. Tapi sebenarnya untuk latar belakangnya Pak, ini saya kelompokkan ini berdasarkan yang sangat high, middle sama low. Makanya mungkin Bapak lihat saya lebih banyak di sana mendampingi itu karena di sana tuh kemampuannya agak kurang. Jadi makanya dia waktu kerjanya itu lebih lama. Jadi diferensiasiannya di sini berdasarkan waktu juga. Tapi kekurangannya tadi itu saya tidak menuliskan tujuan, baik itu di slide maupun dan menyampaikan. Namun kayaknya itu salahku karena saya tidak menuliskan dan menampakkan di slide. Kemudian mungkin ada langkah yang saya lupa. Saya kurang disiplin mungkin di langkah-langkahnya, sama di bagian itu tadi ketidaksetaraan antara materi kelompok satu dengan yang lainnya. Oh iya, itu yang dirasakan ya? Iya. Kalau saya kan pembelajarannya luar biasa. Mungkin di pendahuluan itu kan biasanya ada keyakinan kelas. Oh iya. Itu mungkin dilupakan kan, keyakinan kelas. Kemudian mungkin untuk mempersiapkan waktu itu di pendahuluan mungkin di RPP. Langkah bagusnya itu ditentukan waktunya sekian pendahuluan, kegiatan inti sekian menit, kemudian penutup sekian menit. Kalau pelaksanaannya sudah oke menurut saya. Cuma itu tadi yang saya dapatkan, keyakinan kelasnya tidak ada. Kalau tujuan sudah disampaikan walaupun tidak tertulis, tapi kan tidak disampaikan. Kemudian menyampaikan tujuan, muncul sosio-emosionalnya, aktifan anak-anak, masalah motivasi juga perlu dibangkitkan sedikit motivasi anak-anak.